1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di video kali ini akan saya beri judul cara menghindari dan menghadapi debt collector bagian pertama. Mengapa muncul debt collector? Simak video yang berjudul Penggelembung Kekayaan dan Pemimpi Kekayaan. Jika teman-teman mengikuti dengan seksama, maka akan mengetahui benang merah mengapa muncul debt collector. Materi dalam video tersebut dimulai dengan adanya cuplikan sebuah video yang berisi bahwa 1% orang Indonesia menguasai 49% perekonomian Indonesia. Jika sistem perekonomian dianggap ruangan, maka ibaratnya setengah ruangan hanya dihuni 1% dan setengah ruangan yang lain dihuni 99%. Setengah ruangan yang dihuni 99% ini berarti menjadi ruangan yang penuh sesak dan terasa sempit. Di ruang sempit kita susah untuk bergerak. Kalau di dalam ruangan sempit itu kita mau lari, maka pasti menjatuhkan orang lain. Di dalam ruangan yang sudah berdesak-desakan supaya tidak saling menjatuhkan, maka harus banyak dibuat aturan. Siapa yang melanggar maka akan dihukum. Dalam ruangan inilah yang sebenarnya dihuni oleh sebagian besar bisnis di sektor real. Jadi ini mengulas tentang penguasaan sektor ekonomi. 1% orang Indonesia menguasai 49% perekonomian. Ini fakta. Jadi separuh ruangan itu hanya dikuasai oleh 1%. Ibaratnya orang 10, maka satu orang menguasai setengah kamar dan separuhnya lagi oleh orang 9. Jadi perhatikan baik-baik. Yang berdesak-desakan itu adalah sektor real. Sebagian besar di sektor ini. Jadi kalau ibaratnya Anda bergerak, Anda kreatif, Anda mau pengen kaya, pasti akan menjatuhkan orang yang lain. Ini kan logikanya seperti itu. Silakan Anda menerima logika saya atau tidak, itu terserah. Dan di sektor real inilah paling banyak kena aturan atau undang-undang yang bisa membuat pelakunya berpotensi melanggar aturan sehingga masuk bui atau masuk penjara pidana. Simak video saya yang berjudul Bisnis Kecil Terbatas Pidana Semakin Meluas atau Luas. Lawan dari sektor real adalah sektor keuangan. Sebagian besar sektor keuangan ini bercokol di ruangan yang luas dan lega tersebut. Ruangan yang hanya dihuni oleh 1%, ruangan ini yang bisa menghimpun dana, menggelembungkan hanya dengan bermodal kertas seperti uang kertas, saham berupa kertas, sertifikat tanah juga berupa kertas. Ruangan ini yang bisa membuat skenario, sedangkan ruangan yang sempit tadi adalah ruangan yang hanya bisa mengikuti kemauan ruangan yang lega. Jadi ruangan yang 1% ini yang menguasai 49% atau 50% lah perekonomian ini, seperti dia yang membuat aturan, membuat skenario itu dia sendiri. Ruangan yang lega bisa membuat skenario termasuk membuat aturan untuk ruangan lainnya. Jika di dalam ruangannya sendiri hukum pidana praktis tidak bisa berlaku dan umumnya hanya hukum perdata, sedangkan sektor real penuh aturan yang berpotensi pidana atau penjara. Perbankan termasuk dalam sektor keuangan, pinjam meminjam masuk dalam ranah perdata. Seseorang yang meminjam uang karena suatu alasan yang bersangkutan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka hukum yang menaungi yaitu hukum perdata. Sangat sulit untuk bisa merubah menjadi kasus pidana dalam hutang piutang. Kartu kredit atau sama dengan kartu hutang, karena kredit itu artinya hutang. Begitu juga dalam hutang yang ditimbulkan akibat pemakaian kartu kredit, kasus nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya masuk ke dalam ranah hukum perdata. Demikian juga nasabah yang menunggak kartu kredit sangat sulit untuk dipidanakan. Lembaga keuangan yang memberikan kartu kredit berapapun besar limitnya karena menilai bahwa nasabah tersebut sangat dipercaya oleh lembaga yang bersangkutan. Artinya lembaga penerbit kartu kredit sudah menghitung secara matang akibat yang akan ditimbulkan oleh nasabah tersebut. Di samping itu, lembaga keuangan juga diharuskan mengasuransikan setiap kartu kredit yang diterbitkan. Mengapa sampai muncul agen debt collector? Nah, ini perhatikan baik-baik. Debt collector ini muncul sebagai rentetan akibat dari psikologis karyawan lembaga keuangan itu sendiri. Maksud saya, kalau secara kelembagaan, maka bank tersebut tidak bisa berbuat apa-apa kepada nasabah yang menunggak kartu kredit, tidak bisa berbuat melampaui kasus perdata seperti saya terangkan di atas. Jadi kasusnya adalah bank percaya kepada nasabah, karena kepercayaan itulah maka nasabah diberi kartu kredit yang tanpa jaminan. Itu kan karena bank sangat percaya.
Sebenarnya nasabah yang seperti ini sudah sangat dipercaya oleh bank atau KW1 lah kalau kita beli barang elektronika itu. Di samping itu setiap kartu kredit yang dikeluarkan kan sudah tentu di-backup oleh asuransi. Namun sebagai karyawan bank, marketing kartu kredit, analis, manajer maupun kepala cabang akan mendapatkan evaluasi yang bernilai buruk jika banyak nasabah yang mempunyai kredit macet. Jadi ini permasalahannya adalah personalia. Jadi kalau Anda macet di bank itu sebenarnya nggak urusan banknya, tetapi karyawan-karyawan di bank itu yang terlibat akan bisa dipecat, akan bisa kena evaluasi yang jelek kalau banyak kartu kredit macet. Itulah maka akhirnya muncul beban psikologis. Untuk itu mereka bergerak bersama-sama secara struktural akhirnya bermuara pada pemunculan agen debt collector. Jadi ini secara struktural akhirnya kait-mengait bermunculnya agen debt collector. Demikian ya. Dengan adanya debt collector diharapkan nasabah akan mau mempertanggungjawabkan seluruh atau sebagian kewajibannya. Di samping itu, shock terapi atau efek jerah agar pengguna kartu kredit yang lain jangan coba-coba melakukan yang sama. Mengapa demikian? Sebab untuk membuat jerah nasabah yang menunggak kartu kredit dengan cara dipenjara atau dipidana akan tidak mungkin. Maka muncullah debt collector yang bertugas untuk selalu menagih dan harapan nasabah tersebut risih, malu, takut, akhirnya mau membayar kewajibannya. Debt collector berpikiran simpel, yang penting bagaimana bisa mendapatkan dana dari orang yang berutang kartu kredit. Dia akan bertindak yang membuat nasabah merasa malu, risih, ataupun takut. Bisa tiap hari dia mendatangi nasabah tersebut. Bisa debt collector baik langsung maupun tidak langsung menyebarkan informasi berkaitan dengan nasabah tersebut mempunyai tunggakan hutang kartu kredit. Nah, informasi itu bisa disampaikan kepada tetangga, saudara, pengurus kampung, RT, RW. Bisa juga dia bertindak kasar dengan mengancam nasabah yang kira-kira nasabah tersebut tidak memahami hukum pidana. Karena nasabah memahami hukum pidana bisa berbalik untuk mempidanakan debt collector kan. Karena jika nasabah memahami hukum pidana, maka justru dapat melaporkan balik sang debt collector. Maka biasanya yang kira-kira tidak memahami hukum, debt collector akan bertindak keras. Semakin nasabah tidak paham hukum, maka debt collector akan semakin leluasa menagih dengan kekerasan. Di benak mereka, nasabah seperti ini tidak mungkin akan melaporkan tindakan kekerasannya. Jika yang dihadapi nasabah yang paham hukum, maka debt collector akan bertindak sehalus mungkin agar tindakannya tidak berisiko terkena masalah pidana. Dia tahu bahwa sebagai debt collector itu adalah pekerjaan. Nah, debt collector ini kan pekerjaan. Kalau setiap hari dia harus berkeras-kerasan dan melanggar hukum, kan dia jadi repot. Dia sendiri yang rugi. Maka dia sendiri akan mengatur ritme untuk menagih utang tersebut. Baiklah, untuk video yang pertama saya cukupkan sekian. Nanti dilanjutkan ke video berikutnya. Jangan sampai lupa Anda ikuti, judulnya sama tapi bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti video yang kedua.